sampai saat ini kami bisa melewati tahun 2025 Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu saja Bapak. Dan sekarang kami memasuki tahun 2026. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kami tetap semangat menjalani tahun ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya semua yang kami persembahkan ini menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami panjatkan seluruh firman ini Tuhan. Kami kiranya Kau sertai kami semua yang mendengarkan firman ini. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kiranya setiap firman yang kami terima bisa tertanam dalam hati kami. Bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan buat kita, saudara, buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Pertama-tama selamat tahun baru. Saya berdoa kita semua antusias dalam menjalani tahun 2026, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang sudah tahu visi gereja kita tahun ini? Apa visinya saudara? Reborn and growing for His glory. Mungkin bagi Bapak Saudara yang belum datang yang tahun baru kemarin, reborn and growing for His glory. Terlahir kembali dan bertumbuh. Selalu bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, visi ini saya berdoa bisa tergenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, visi ini saudara sebenarnya adalah visi yang ditangkap oleh Bapak Gembala. Dan ini merupakan visi besar dari sinode kita saudara. Yaitu Bethany Reborn. Bethany yang terlahir kembali. Second wave. Gelombang kedua. Nah, puji Tuhan, sinode kita saat ini sedang sangat serius untuk mempersiapkan setiap gereja Tuhan, khususnya gereja Bethany, untuk siap memasuki gelombang yang kedua. Pergerakan yang jauh lebih besar dari pergerakan yang sebelumnya. Nah, kita doakan supaya visi ini bisa, dari sinode ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, amin. Nah, dan gereja kita menangkap visi ini saudara. Kita juga mau ikut dalam kegerakan ini. Visi ini besar. Apa yang mau kita bangun ini saudara? Besar, sangat besar. Nah, akan tetapi saudara, visi boleh besar. Visi gereja kita boleh luar biasa. Mimpi boleh besar. Tapi akan sangat bahaya kalau kita tidak bisa menanganinya. Setuju? Akan jadi bumerang, saudara. Kalau dalam menurut pandangan saya, kelihatannya kita mau maju terus, tancap gas. Tapi kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik, hancurlah. Nah, sebelum kita mau menggenapi, kita menjalani visi ini, ada satu hal yang perlu kita beri perhatian dengan baik. Dan saya rasa tidak semua orang tertarik dengan hal ini, saudara. Ketika saya mendapatkan, gereja ini mendapatkan visi ini yang menjadi perhatian saya. Dan ini yang harus benar-benar kuat dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, yaitu fondasi. Bisa sama-sama katakan sama saya? Yang harus kuat apanya? Fondasi. Nah, kebetulan saudara, ada pelanggan toko saya itu merupakan yang kerja di Bank Mandiri yang di Mandonga itu, saudara. Nah, beli kecil-kecil lah, bukan beli yang besar. Nah, waktu saya tanya, wih, hebat ya, mulai membangun berapa lantai itu, katanya 10 lantai, basementnya itu ada 2 lantai, saudara. Nah, dan dia katakan, untuk membangun gedung ini, kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Wow, lumayan ya. Nah, tapi saudara, untuk berurusan dengan yang namanya fondasinya saja, untuk berurusan dengan yang namanya fondasi butuh waktu sekitar 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun bekerja sepertinya itu tidak kelihatan apa-apa.
Sampai ada yang tanya, masih jalankah ini proyek? Kenapa? Karena kelihatannya tidak ada progresnya, tidak ada perkembangannya. Nah, memang sepertinya tidak kelihatan saudara. Kenapa? Karena yang mereka sibuk lakukan adalah sesuatu yang ada di bawah. Nah, dan dikatakan untuk biaya fondasinya saja, itu bisa menghabiskan kira-kira 30% dari total biaya bangunan. 30%. Kalau sudah bicara tentang fondasi saudara, jangan main-main. Jangan sekali-sekali main dengan anggaran kalau berurusan dengan fondasi. Nah, itu kalau orang mendirikan rumah, mendirikan bangunan, itu yang mereka lakukan. Mereka perhatikan betul fondasinya. Nah, tetapi pada saat kita berurusan dengan kehidupan rohani kita saudara, apa yang kita lihat benar di mana kita harusnya, kita tidak melakukannya. Kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak suka hal-hal yang dasar, karena kita pikir, aduh, kapan ini saya bisa melayani? Kapan ini saya bisa tampil? Kenapa saya harus ikut FA dulu? Kenapa saya harus ikut SOM dulu, sekolah orientasi melayani? Kenapa harus ikuti pelajaran-pelajaran dasar? Bosan. Kapan saya bisa muncul dan nampak naik ke atas? Kapan? Tapi yang ingin saya beritahukan kepada saudara, yang penting sebetulnya adalah fondasi. Kalau fondasimu kuat saudara, dasarmu kuat, maka akan sangat mudah buat saudara untuk untuk naik ke atas. Amin? Nah, ini kan saat ini kan lagi musim main padel Bapak Saudara. Olahraga baru, sudah mulai banyak lapangan di Kendari. Ada lagi yang membuka di dekatnya Agung Futsal, bekasnya Agung Futsal, Uno, bisa main di situ juga. Nah, di situ kita mulai ada tren padel saudara. Nah, kita kepingin rasanya, wih enak main padel, kenapa? Dilihat outfitnya, kan ada peraturan, yang penting itu outfit. Urusan main, belakangan. Nah, kita maunya itu tampil, keren, main padel, enggak pernah belajar basicnya, enggak pernah belajar bagaimana pegang raket yang benar, kita maunya yang keren, pukulnya langsung pang, langsung misalnya pantul-pantul di kaca. Nah, sekalinya kita mau coba improvisasi, kita pukul bola di kaca, pantulin, yang kena malah bolanya kena matanya sendiri, sampai akhirnya biru, akhirnya pensiun muda. Percuma, karena apa? Fondasinya enggak kuat, percuma sosok keren, kelihatannya jago, padahal basicnya enggak ada. Jadi yang paling penting adalah apa? Fondasi. Nah, dalam bidang rohani cenderung kita mengabaikan yang namanya fondasi saudara. Ada perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang dua macam dasar. Yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Nah, selama ini saudara, selama ini yang pada saat kau membangun imanmu, itu di atas apa? Di atas batu atau di atas pasir? Nah, ini adalah perumpamaan yang sangat sederhana yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak kaget, pada saat krisis melanda, banyak orang kolaps. Orang-orang gereja kolaps. Krisis saudara, bukan hanya bicara sekedar krisis ekonomi, krisis moneter, tapi bisa juga hal-hal yang biasa. Misalnya tentang apa? Tentang keluarga, krisis dalam keluarga, tentang keuangan, tentang pernikahan, tentang pekerjaan, bahkan pelayanan. Ketika sedikit saja mengalami tekanan, mereka sudah hancur saudara rasanya. Baru sekedar diputus sama pacar. Baru diputus, sudah berantakan hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar yang kuat. Dan Yesus berkata bahwa dua rumah berdiri. Dan dikatakan turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Kedua-duanya, yang pasir dan yang batu. Nah, angin saudara, enggak pilih-pilih. Banjir, enggak pilih-pilih. Hujan, enggak pilih-pilih. Dia libas semuanya saudara. Itu adalah sesuatu yang pasti. Itu adalah sesuatu yang, nah, dan pada saat semua itu datang, bencana itu datang saudara, kita baru tahu, mana fondasi yang benar-benar bagus, mana yang tidak. Nah,
Hanya dari situ kita tahu ini orang punya fondasi yang benar atau tidak. Percuma kau bangun gedungmu tinggi-tinggi. Percuma kau bangun dengan begitu megahnya, begitu indahnya. Kalau fondasimu salah, ketika angin datang melanda, maka bam! Semakin tinggi posisimu, makin jatuhmu lebih hebat daripada yang lain. Betul enggak? Begitu kau jatuh, jatuhmu menghebohkan orang lain, saudara. Orang yang enggak tahu, jadi tahu. Gara-gara saudara jatuh. Nah, saya enggak mau ini terjadi dalam kehidupan saudara. Dari fondasinya lah kita bisa tahu dia masih kuat berdiri atau sudah hancur. Semua bukan dilihat dari apa yang di atas, tapi semuanya dilihat dari yang di bawah. Nah, untuk kita bisa mencapai visi gereja yang luar biasa ini saudara, reborn and growing for God's glory, dalam beberapa waktu ke depan, khususnya saya saudara, saya ingin memulai tahun-tahun ini dengan memberikan sebuah fondasi kepada saudara terlebih dahulu. Khusus saya, suatu yang sangat dasar, tapi sangat penting dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam menjalani kekristenan kita. Karena kalau dari poin ini saja kita sudah salah saudara, gimana seterusnya? Nah, saya ingin mengajak saudara, mari kita baca bersama-sama kitab Markus 12, mulai dari ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Saya pernah mengajar ini saudara sebelumnya tentang ini. Nah, kalau saudara belum tahu, puji Tuhan. Tapi bagi saudara yang sudah tahu, anggaplah ini sebagai untuk merefresh kita. Amin? Nah, dalam kitab Markus, saudara akan menemukan bahwa suatu hari, Yesus itu ditanya oleh seorang ahli Taurat. Dan pertanyaannya, menurut saya itu merupakan pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa. Ini pertanyaannya di dalam Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 29 bisa saudara baca? 1, 2, 3. Jawab Yesus. Ayat 29. Ayat 29-nya masih ada? Oh, saya aja yang bawa. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah apa? Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 34, Yesus ketika melihat bagaimana bijaksananya orang itu menjawab, ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, saya mau pakai ayat-ayat ini saudara, untuk menyampaikan apa yang saya rasa menjadi isi hati Tuhan bagi saudara semua dalam membangun fondasi kekristenan yang kuat. Untuk menggenapi visi yang luar biasa tahun ini. Nah, hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kenapa sih Tuhan itu harus dikasihi saudara? Pernah enggak terpikirkan dalam bayangan saudara? Kenapa sih Tuhan harus dikasihi? Apakah Tuhan itu kekurangan kasih? Tuhan tidak mungkin kekurangan kasih saudara. Karena dari yang kita pelajari dalam Alkitab, apa? God is love. Tuhan adalah kasih, betul enggak? Nah, jadi kalau kita mengasihi dia saudara, atau kita tidak mengasihi dia,
itu tidak mengubah kenyataan bahwa tetap God is love. Tidak mengubah kenyataan siapa dirinya. Artinya begini, mau saudara mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, buat Tuhan saudara, buat Tuhan, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan ini kemudian membuat saya tuh menyimpulkan bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Ada PowerPoint-nya? Saya ulangi sekali lagi. Setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan siapa? Kita. Artinya begini, kalau saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi itu siapa? Kita. Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak bisa rugi saudara. Dia selalu untung, tidak ada bedanya buat Tuhan. Nah, jadi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita, saudara. Jadi Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita berhasil. Dia mau kita hidup dalam keadaan yang baik. Dia mau kita dalam hidup yang sehat. Itu sebabnya Dia kasih perintah sama kita. Kalau Anda punya pemikiran seperti itu saudara, maka akan sangat berbeda dalam kau melihat perintah-perintah Tuhan. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa perintah Tuhan itu tidak sukar, tidak membebani saudara, tidak burdensome. Nah, tapi kenapa banyak di antara kita itu susah melakukan perintah Tuhan? Karena kita berpikir kenapa kita berpikir melakukan perintah Tuhan itu susah? Karena kalau kita berpikir, kalau kita tidak melakukan, Tuhan pasti marah ini. Kalau enggak, Tuhan kita pasti dihukum sama Tuhan. Itu yang selama ini mendominasi pikiran kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita melakukan perintah Tuhan. Karena kita merasa kalau kita tidak melakukan, kita akan dihukum. Padahal, tidak sama sekali. Perintahnya diberikan karena, apa? Dia sangat mengasihi kita. Saya kasih contoh, pasangan suami istri. Si suami ini hobinya, makannya, coto, kikil, jeroan, babi, RW, kucing, saudara kalau bisa dimakan juga. Sudah tahu kalau kita makan itu tiap hari, kita makan itu berlebihan, tidak baik. Istri sudah ngomel-ngomel tiap hari, hati-hati loh ya, anakmu masih kecil-kecil. Gimana gulamu, gimana kolesterolmu, hati-hati jantungmu. Tapi apa suaminya bilang? Tenang, semuanya sudah dikuduskan dalam darah Yesus. Begitu setiap kita makan tiap hari, tiba-tiba, sudah tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Akhirnya apa? Nyesel. Nah, karena saudara tidak sadar bahwa larangan tersebut bukan untuk mengurangi gerak-gerik saudara. Larangan tersebut bukan untuk mengurangi kesenangan saudara, tapi larangan tersebut justru untuk melindungi saudara. Ada amin? Nah, supaya saudara tetap bisa menjalani hidup ini dengan baik, itu sebabnya dikasih batasan sama Tuhan. Dikasih larangan sama Tuhan, supaya saudara tidak kehilangan kesenangan saudara. Supaya saudara tidak kehilangan tujuan hidup saudara. Supaya saudara tidak kehilangan maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi karena kita tidak mengerti, kita salah persepsi sama Tuhan. Kemudian kita pikir, Tuhan jahat. Ketika Tuhan berkata, belikanlah 1/10, kembalikanlah 1/10 dari penghasilanmu. Kembalikan itu ke rumah Tuhan. Itu yang kita sebut dengan perpuluhan. Terus kita pikir, dah salah nih Tuhan. Kita ini sudah kerja susah. Dia tidak tahu kalau kita ini harus kerja sampai malam. Kita harus sampai lembur. Mau lagi dikembalikan kepada Tuhan. Enak aja. Enakan pendetanya. Nah, karena kita pikir, itu semua itu diberikan untuk apa? Untuk keuntungan Tuhan, bukan untuk keuntungan kita. Nah, itu sebabnya kita rasanya kayak apa? Mengembalikan perpuluhan itu kayak maju, mundur. Maju enggak? Maju, mundur, cantik. Begitu ya. Nah, kasih enggak. Karena kita pikir saudara,
Ini saya rugi nih kalau saya kasih ini. Padahal Tuhan tidak akan rugi kalau kita tidak memberi kepada dia. Dia kasih perintah justru karena dia sayang sama saudara. Dia mau supaya berkatnya bisa terus terjadi dalam kehidupan saudara. Dia mau hidup saudara itu bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya dia kasih perintah. Dan perintahnya begini, dari semua berkat yang sudah dipercayakan kepadamu. Ingat, kita ini cuma pengelola saudara. Jangan dimakan semuanya. 10% kembalikan ke rumah Tuhan. Ibaratnya begini, kalau saudara makan buah, jangan sekalian sama bijinya ditelan. Tapi bijinya itu diapakan? Ditanam lagi. Buahnya boleh dimakan, bijinya ditanam lagi. Kenapa? Karena dari situlah itu yang akan menjamin masa depan saudara untuk mendapatkan buah suatu hari nanti. Amin. Tapi kita tidak mau. Itu sebabnya karena kita tidak mengerti, maka itu kita hidup tidak sesuai dengan janji Tuhan. Itu sebabnya kita tidak pernah hidup lewat dari batasan yang selama ini membatasi kehidupan kita. Pada saat Tuhan berkata juga, ampunilah yang bersalah kepadamu. Kita seringkali berargumen sama Tuhan. Kita seringkali bilang begini, enak aja pendeta ngomong. Nggak tahu sakitnya gimana. Sudah jatuh, ditimpa tangga, dilindas mobil. Sakit banget. Sudah dikasih bangkrut sama dia. Sudah dibikin nggak punya apa-apa. Sudah dibikin keluarga saya hancur. Kemudian saya disuruh mengampuni orang itu. Enak aja. Lihat. Itu karena kita tidak mengerti saudara. Pada saat Tuhan bilang ampuni yang bersalah kepadamu saudara. Sebenarnya dia sedang mau memerdekakan saudara. Melepaskan saudara dari kejadian itu. Karena kalau saudara tidak bisa mengampuni, berarti untuk selama-lamanya kejadian itu akan mengikat kita. Tidak bisa maju. Umur kita semakin tua, tapi pikiran kita selalu mundur ke belakang saudara. Selalu mundur ke belakang, kepahitan terus yang diingat. Nah, jadi kalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saya tidak peduli salahnya itu seperti apa. Tapi kalau saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, pada saat bersamaan, saudara itu sedang membebaskan seseorang. Dan seseorang yang kau bebaskan itu adalah dirimu sendiri. Tidak mau mengampuni saudara, itu sama seperti kau minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Yang bodoh yang mana? Ya yang kepahitan yang bodoh. Nah, jadi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan siapa? Kita. Tuhan tidak pernah berkeinginan untuk membuat kita itu menjadi kecil, saudara. Dia punya keinginan untuk membawa kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, saudara. Tapi untuk itu, dia menjaga kita dengan apa? Perintah, dengan peraturan. Dia menjaga kita dengan peraturan. Dia berikan perintahnya kepada kita. Dan perintahnya yang pertama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa sih? Sekarang kita sudah tahu. Mengasihi Tuhan bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan siapa? Kita. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan langsung kekurangan kasih. Enggak. Karena kita tahu God is love. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi Dia, saudara? Perhatikan. Karena pada saat saudara mengasihi Dia, pada saat saudara mulai mengenal Dia, pada saat saudara mulai mengenal firman-Nya. Ingat khotbah yang minggu lalu, Yesus dan firman-Nya adalah satu. Ketika kita mulai mengenal firman-Nya, ini yang akan terjadi. Dengar saya baik-baik. Saudara jadi mengenal jati dirimu itu siapa. Iya, karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi engkau harus dulu kenal Tuhan. Karena pada saat engkau mengenal Tuhan, engkau mengenal siapa? Dirimu sendiri.
Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi pada saat kau belajar mengenal Tuhan, engkau belajar mengenal firman-Nya, engkau menemukan siapa? Dirimu. Engkau menemukan siapa engkau. Nah, saat Tuhan membentuk manusia saudara, manusia yang pertama, siapa namanya? Adam. Nah, pada saat Tuhan membentuk manusia pertama, menghembuskan nabasnya, kemudian menciptakan sebuah taman. Namanya taman apa? Eden. Nah, kalau saudara baca di kitab Kejadian, di Taman Eden itu ada pohon-pohonan yang luar biasa indahnya. Kemudian di situ ada sungai yang lalu bercabang jadi 4. Ada emas, ada batu permata, ada barang-barang berharga di sana saudara, dan lain sebagainya yang indah-indah. Nah, saya bisa bayangkan, Taman Eden ini menurut saudara, itu bagus atau bagus banget? Kalau yang orang Surabaya pasti ada itunya. Wapi tenan, gitu katanya. Nah, bayangkan saudara, Taman Eden pasti sangat bagus. Karena siapa yang buat? Tuhan sendiri yang buat. Nah, tapi coba perhatikan dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2, ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saya tidak ada masalah dengan kata memelihara. Kenapa? Karena kata arti memelihara itu artinya apa? Merawat yang sudah ada. Nah, tapi di situ ada kata mengusahakan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata ini. To tend it. Atau to cultivate it. Atau dengan lain, to develop it. Atau dengan kata lainnya, to make it better. Buat ini lebih baik lagi. Saudara bisa bayangkan enggak? Pertama, Adam, saya percaya belum punya pengalaman kerja sebelumnya. Betul enggak? Umurnya baru 1 hari. Baru diciptakan. Belum pernah kerja sebelumnya. Lalu yang kedua, Adam, dia enggak pernah melihat taman. Modelnya taman itu sebetulnya pertama gimana? Betul enggak? Lalu yang ketiga, ini taman, siapa yang buat? Tuhan sendiri yang buat. Kalau taman itu saya yang buat misalnya Bapak Saudara, mungkin Adam bisa mungkin lebih bagus lagi. Tapi ini siapa yang buat? Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Bikin ini lebih bagus lagi. Bikin Taman Eden yang saya sudah ciptakan ini lebih bagus lagi. Nah, terkadang kita punya konsep seperti ini saudara. Kita punya konsep, kalau itu misalnya ada berkat, sesuatu yang bagus yang kita dapatkan dari Tuhan, sebegitu sempurnanya, sehingga rasanya kita itu tidak bisa apa-apain lagi. Sudah perfect, sudah mau di apa lagi. Tapi begini, walaupun yang kau terima itu sudah sempurna, di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah statis. Dia selalu bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu titik kepada titik yang lebih besar saudara. Itu sebabnya kita itu bisa melakukan segala sesuatu lebih baik lagi. Itu sebabnya pada saat saya mengenal Tuhan, jadi saya itu mengenal diri saya sendiri. Karena ada apa? Ada blueprintnya Tuhan dalam kehidupan saya saudara. Sebentar lagi, kita akan ibadah di lantai yang kedua. Gereja saudara, itu sudah mempersiapkan yang terbaik agar jemaat itu dapat Bapak Saudara bisa beribadah dengan baik di atas saudara. Dibuat sebaik mungkin. Rasanya kayak sudah mau perfect lah kalau saya bilang. Tapi apakah kalau sudah perfect begitu kita akan berhenti? Oh ya sudah cukup nih. Sampai 50 tahun ke depan ya begini nih terus. Apa begitu saudara? Enggak. Kedepannya kita akan pasti buat jauh lebih baik lagi. Ketika kita sudah buat jauh lebih baik lagi, kedepannya buat lagi jauh lebih baik lagi. Itu mental yang harus kita punya saudara. Amin. Itu sebabnya hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah membosankan. Tidak mungkin bosan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa saya tidak bosan dalam melayani Tuhan? Banyak orang menjadi pelayan Tuhan itu bosan melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak kenal siapa Tuhannya. Bersama Tuhan, engkau tidak akan pernah bosan. Amin. Nah, karena Tuhan itu tidak diam aja saudara.
Dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak, dia selalu bergerak, dia selalu bergerak. Dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu titik kepada titik yang selanjutnya. Itulah Tuhan yang saya sembah, saudara. Nah, itu sebabnya selalu ada yang kita capai. Pencapaian-pencapaian kita tidak terus sama, saudara. Tapi terus tambah besar, terus maju lagi, karena pada saat kita mengenal Tuhan kita mengenal siapa diri kita. Dan kemudian hukum yang kedua adalah ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Nah, saya mau tanya, jadi mana yang lebih dahulu? Diri sendiri atau sesama terlebih dahulu? Salah. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mana yang lebih dulu? Sesama manusia atau diri sendiri dulu? Diri sendiri dulu. Kalau saudara tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia, kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu. Suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saya tidak bisa mengasihi diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa merawat diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri, apa jaminannya saya bisa mengasihi diri saya? Bagaimana saya bisa memperlakukan dia dengan baik? Kalau saya tidak bisa menghormati diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menghormati orang lain? Jadi pada saat kita mengenal Tuhan, kita mengenal siapa? Diri kita. Pada saat kita mengenal diri kita, baru pada saat itu kita bisa memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri sendiri terlebih dahulu. Apakah berat, saudara? Bisa dimengerti? Nah, jangan salah tangkap. Mengasihi diri sendiri sangat berbeda dengan orang egois. Karena akibat dari orang yang selalu mengasihi diri sendiri, orang yang selalu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, orang yang mengerti siapa dirinya sendiri, karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, pada saat dia mengasihi dirinya sendiri, akibatnya dia akan selalu tujuannya mengasihi orang lain. Tapi orang egois akan selalu berpusat pada dirinya sendiri. Ada yang pernah sharing-sharing sama saya, saudara? Sudahlah. Ngapain? Ya kalau kau pendeta ke gereja lah. Kalau saya ngapain saya ke gereja? Yang penting kan hubungan saya sendiri dengan Tuhan toh, kan pribadi. Di gereja banyak orangnya itu enggak baik-baik. Orangnya itu kelihatannya alim tapi jahat semua. Daripada saya sakit hati, lebih baik saya sudah ke gereja daripada melihat mukanya sakit hati. Udah, yang penting hidup kita baik-baik. Yang penting saya tenang-tenang aja, sudah selesai. Nah, kalau ada saudara dapati orang seperti itu, atau mungkin saudara sendiri, kalau Anda dapati orang seperti itu, berarti orang itu adalah orang yang egois. Orang egois, saudara, akan selalu berpusat pada dirinya sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri, pusatnya akan mengasihi orang lain. Dua hal yang sangat berbeda, saudara. Nah, jadi Tuhan bilang, ini hukum yang paling utama yang aku mau engkau lakukan. Supaya engkau tahu betapa hebatnya dirimu. Supaya engkau mengerti apa yang aku mau di dalam hidupmu. Supaya engkau mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidupmu hanya untuk membuat saudara berhasil. Membuat saudara bahagia. Untuk membuat saudara bisa menemukan makna hidup yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Itulah kehendak Tuhan kepada saudara. Amin. Nah, itu sebabnya visi reborn and grow for His glory. Itu maksudnya, saudara, bukan untuk membangun gereja kita itu semakin besar, bikin dinasti, bikin kerajaan, bukan. Sangat jauh dari itu, saudara. Tapi kami rindu dari gereja Betani itu membangun jemaat-jemaat yang punya dunia yang besar. Membangun jemaat yang mempunyai hati yang besar. Cara berpikir yang besar. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang, amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau terjadi dalam kehidupan saudara? Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin.
Saya tutup dengan ini saudara. Gereja ini saudara, bukan supaya kemudian gereja ini ada, bukan supaya saudara itu bisa terus dilayani, terus minta didoakan, terus minta dikasihani, bisa terus minta diberikan pertolongan. Enggak, bukan itu tujuan gereja saudara. Gereja ini ada, tujuannya bukan itu. Maksudnya adalah supaya dari tempat ini keluar orang-orang yang dewasa. Keluar orang-orang yang punya hati yang besar. Keluar orang-orang yang mengerti dirinya itu siapa saudara. Nah, dan pada saat itu kemudian dia mau melayani orang lain. Saya sih berdoa saudara ya. Saya punya visi sih begini, tapi ya jalani bersama-sama. Saya inginnya 70% jemaat Tuhan di gereja ini bisa melayani. Amin. Itu visi saya sih. Nah, dengar saya baik. Kalau misalnya saudara bisa lihat tangan saya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka akibatnya adalah engkau mengenal dirimu sendiri. Akibatnya, karena engkau mengenal dirimu sendiri, maka engkau punya hasrat untuk melayani orang lain. Beda. Nah, pada saat saudara melakukan itu, hidupmu jadi besar. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu fondasi kekristenan yang saudara punya. Kasihi Tuhan Allahmu, karena engkau mengasihi Tuhan Allah, kau mengenal siapa? Dirimu sendiri. Dan pada saat itu kau punya hasrat untuk melayani orang lain. Tapi kalau terbalik, engkau mengasihi Tuhan dulu, baru kemudian kau mengasihi orang lain. Lalu akhirnya mengasihi diri sendiri, hidupmu jadi tertutup. Kebalik, tidak salah kalau banyak orang kepahitan dalam dunia pelayanan. Karena tujuannya adalah untuk keuntungan dirimu sendiri, tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan saudara. Nah, tapi Tuhan tidak pernah set supaya ujungnya ada di kita. Tuhan set supaya ujungnya ada di orang lain. Nah, maka itulah yang disebut dengan kehidupan yang berbuah. Bisa sama-sama katakan sama saya? Pohon saudara tidak pernah merasakan buahnya. Saya ulangi sekali lagi. Pohon tidak pernah merasakan. Yang merasakan siapa? Orang lain. Nah, coba bayangkan. Bayangkan dalam pikiran saudara. Pohon yang berbuah sama pohon yang tidak berbuah. Hidupnya lebih punya beban yang mana saudara? Bayangkan. Pohon yang berbuah sama yang tidak berbuah, mana yang lebih capek? Yang berbuah. Coba saudara bayangkan, ada buah banyak gelantungan di dalam pohon itu. Kalau pohon itu tidak berbuah saudara, dia lebih enteng hidupnya, betul enggak? Enggak ada yang gandoli. Nah, tetapi pohon dikenal dari buahnya. Nah, kalau kita enggak berbuah, kita enggak bisa kasih nama pohon itu pohon apa saudara. Tapi kalau ada buahnya, kita bisa langsung tahu, oh itu mangga, oh itu durian, oh itu jeruk, oh itu apel. Kenapa? Karena saudara lihat dari buahnya. Tapi kalau pohon itu ditanya, hidupnya, kalau dia bisa bicara saudara, hidupnya penuh dengan beban, capek. Tetapi dia akan mengalami kesukaan yang begitu luar biasa pada saat orang datang mendekat dan petik buahnya, dan kemudian makan dan menikmati buahnya. Nah, dia akan sedemikian rupa senang saudara, melihat orang lain bisa menikmati hasil yang keluar dari tubuhnya, maka dia akan memutuskan untuk berbuah lagi. Itulah kekristenan. Dia memutuskan untuk berbuah lagi, dan untuk berbuah lagi, dia harus tanggung apa? Beban lagi. Itulah hidup yang sesuai dengan Injil saudara. Inilah fondasi yang benar. Karena hidup kita, ini ada gunanya ternyata buat orang lain. Kita hidup tidak buat diri kita sendiri ternyata. Sambil saya mengundang tim profetik untuk naik. Tantangan besar buat jemaat. Kalau engkau hidup hanya untuk memikirkan dirimu sendiri. Semuanya tentang saya. Semuanya tentang saya. Jangankan mikirkan orang lain, mikirkan saya sendiri aja susah. Kalau itu yang kau lakukan, menandakan buat saya bahwa saudara hidup
Tidak ada artinya. Dan menandakan bahwa saudara ternyata tidak kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Berarti fondasi kekristenan yang kau bangun selama ini salah. Nah, itu sebabnya waktu Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Ini kuncinya. Dari semua hukum, dari satu Alkitab itu saudara, ini kuncinya. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah Tuhan Allahmu karena begitu engkau mengasihi Dia, engkau menemukan siapa dirimu. Saat engkau menemukan siapa dirimu, maka engkau akan hidup berbuah. Nah, orang lain akan menikmati buahnya yang kau hasilkan. Dan kemudian menjadi berarti dan kau menemukan alasan kenapa engkau diciptakan oleh Tuhan. Nah, saya berdoa, kiranya jemaat Betani Kendari, setiap kita saudara, menjadi jemaat yang kuat, tetap berdiri tegak, yang bisa mencapai visi kita yang luar biasa ini. Kenapa? Karena kita punya fondasi yang benar. Yaitu fondasi apa? Fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.